satu konsep lagi ya untuk teorema residu, ini bagian terakhir dari pembahasan kita. Nah, jadi tadi kita udah lihat mengenai Dirac-Lorentz, kemudian kita juga sudah lihat bagaimana membuat Dirac-Lorentz itu sendiri, mengekspansi Dirac-Lorentz sendiri, dan menganalisis koefisien yang diberikan oleh bagian dari sigma untuk yang Bn per Z dikurang Z0 pangkat N. Nah, tadi kita udah singgung juga bahwa bagian yang B1 itu, koefisien untuk B1 itu sebagai residu. Kita namai dia sebagai residu. Nah, lebih lanjut untuk teorema residu ini sendiri. Nah, disajikan sebagai berikut. Kita punya FZ. FZ ini analitik di dalam lintasan tertutup C. Tapi ada titik-titik singular di dalam C yang menyebabkan fungsi ini menjadi tidak analitik. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan integral dari si FZ ini, dengan syarat integralnya ini tentu saja berlawanan arah jarum jam. Kita cukup menghitung residu-residu yang diberikan oleh titik-titik singular ini tadi. Sesudah dihitung, kita jumlahkan sehingga kita dapat sigma dari residu FZ. Oke. Dapat sigmanya kali dengan 2pi. Itulah yang menjadi integral dari FZ kita tadi pada lintasan tertutup C yang di dalamnya memuat titik-titik singular Z1, Z2 dan seterusnya. Dengan ZK boleh untuk mendapatkan si integralnya. Jadi kita nggak lagi mengintegralkan satu persatu dengan rumit, tidak, tapi kita fokus cari residu, jumlahkan, kemudian sudah kalikan dengan 2pi. Kedengarannya sih kayaknya gampang sekali ya, tapi memang begitu konsepnya. Jadi cukup cari residu, cari sigmanya, cari jumlahannya, kali dengan 2pi. Selesai tugasnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan residu-residu ini tadi. Tadi ada 3 cara. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Cara pertama adalah Dirac-Lorentz, cara kedua adalah dengan kutub sederhana, dan cara yang ketiga itu kutub yang berganda. Kita lihat satu persatu. Untuk yang Dirac-Lorentz sendiri, koefisien B1 ya, itu diberikan oleh suku 1 per Z dikurang Z0. Tadi kita udah singgung sebelumnya kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan gini, tentukan residu FZ. FZ diberikan oleh E pangkat Z dibagi Z dikurang 1 di Z sama dengan 1. Ya toh? Singularnya kan di Z sama dengan 1. Kita ekspansi si FZ ini tadi. Sehingga E pangkat Z per Z dikurang 1 itu akan sama dengan E dikali E pangkat Z dikurang 1 per Z dikurang 1. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita memisahkan konstanta tertentu sehingga pengalinya itu, bukan pengalinya sih, penyebutnya itu adalah Z dikurang 1. Ini kan ekivalennya ini kan, E pangkat Z dengan E pangkat E dikali E pangkat Z kurang 1. Itu ekivalen. So, sekarang kamu punya E per Z dikurang 1 dikali dengan E pangkat Z dikurang 1. Oke, ini masih sama. Sekarang, kalau yang ini terserah sih mau ekspansi sebagai deret boleh atau mau dibiarin wae juga bisa gitu kan ya. Tapi sorry saya ralat, ini harus diekspansi dong, diekspansi benar-benar karena kan nanti kita harus tahu yang mana yang menjadi koefisien untuk Z dikurang Z0 nya. Jadi kita ekspansi gitu kan ya, E per Z dikurang 1. Nah, E pangkat Z kurang 1 itu kan deret Taylor tadi ya, kita bisa manfaatkan sifatnya. So, ini sama dengan 1 ditambah Z dikurang 1 ditambah Z dikurang 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Terus udah gitu ini apa? Z kurang 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Kali ke dalam, kita dapat E per Z dikurang 1 ditambah E dikali Z kurang 1 per 2 faktorial dan seterusnya, yang mengindikasikan bahwa koefisien untuk 1 per Z dikurang Z0 diberikan oleh si E.
Dengan mudah kita langsung tahu bahwa residunya adalah E. Oke. Ini nggak disebutin di sini. Tapi kalau misalnya mau menghitung integralnya gimana? Untuk si E pangkat Z per Z kurang 1 dz. Iya, tinggal kaliin aja 2 pi sama si E. Selesai. Kebetulan ini kan memang cuma satu residunya, ya udah kita cuman kasih satu itu aja, kalikan dengan si 2 pi tadi gitu. Next, yang menggunakan metode kutub sederhana. Nah, untuk yang kutub sederhana, perhatikan ya bahwa faktornya itu tidak mungkin dia berorde lebih dari 1. Ordenya tentu hanya 1. Barulah kita boleh pakai rumus ini. Kita boleh dipakai rumus ini untuk orde yang lebih dari 1. Jadi rumusnya itu apa? Rumusnya adalah RZ0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Z dikurang Z0 dikali dengan FZ. Mudah kok itu. Nah, jadi kita lihat nih FZ nih. FZ fungsinya demikian. Kita tahu dengan fungsi demikian, singular point-nya itu ada di Z sama dengan min setengah dan ada di Z sama dengan 5. Berarti akan ada akan ada dua residu gitu. Akan ada 2 residu ya. Nah, yang pertama adalah untuk di residu Z sama dengan negatif setengah. Pakai rumus di atas. Jadi limit Z mendekati negatif setengah gitu kan. Terus udah gitu Z dikurang Z0 berarti Z negatif-negatif kan, Z plus setengah jadinya. Terus dikali dengan FZ. FZ-nya tadi apa? Z per 2 Z plus 1 bagi 5 kurang Z. Oke. Jabarkan, rapiin dulu gitu kan. Ini ada Z plus setengah, ini ada 2 Z plus 1. Sebenarnya kalau misalnya kamu tulis juga di coret gitu, ada Z plus setengah dibagi dengan si 2 Z plus 1. Z plus 1. Ini kan 2 kalinya ya. Pembilang ini adalah 2 kali penyebut. Yang kalau dibalikin ya udah kamu kasih per 2, 1 per 2 gitu loh. 1 per 2. Oke. So, kita bisa rapiin dia sebagai Z per 2 dikali 5 kurang Z. Nah, limit di sana gunakan konsep limit, substitusikan Z dengan negatif setengah, didapatlah nilai akhirnya adalah negatif 1 per 22. Nah, terus ininya gimana? Yang di 5. Yang di 5 ya udah sama ya. Z mendekati 5, cari Z kurang 5 kali dengan si FZ. Z per 2, Z plus 1, 5 kurang Z. Yang mendapatkan nilai akhir adalah negatif 5 per 11. Jadi ada 2 residu di sana. Ada 2 residu. Nah, kalau kamu ditanya integralnya nih, ya toh, integral dari si mana tadi? Z per Z 2Z plus 1 terus dikali 5 kurang Z dz. Tinggal 2 pi kali sigmanya tadi kan, sigma residu toh. Sigma residu FZ. Saya lupa tadi notasinya bagaimana residu. Residu. Yap, residu FZ. Dua pi kali apa? Iya bener. Min 1 per 22 min 5 per 11. Jadiin 22 ini jadi kali 2 ya. 10 per 22 min 1 min 10 min 11 min 11 per 22 min 1 per 2. Berarti negatif pi. Gitu ya? Kalau salah nih minta dikoreksi deh nanti sama kalian. Min 1 per 2 itu jadinya kan. Oke. Min pi jadinya ya. Hasil dari integralnya. Ini tadi kan sebatas sampai dengan cari residu. Nah, yang terakhir adalah yang kalau misalnya kutub berganda. Kutub berganda dengan kata lain, orde n-nya itu lebih dari 1. Kalau orde n-nya lebih dari 1, rumusnya ini. RZ0 sama dengan limit Z mendekati Z0, 1 per n dikurang 1 faktorial, cari turunan ke n kurang 1 terhadap Z, kemudian dikali dengan Z dikurang Z0 n, pangkat n, kalikan dengan FZ-nya. Misalnya,
FZ sama dengan Z sin Z per Z dikurang Pi pangkat 3. Kita tahu bahwa singularnya itu ada di Z sama dengan Pi. Orde 3. Maka ini kutub berganda. So, apa yang kita dapat ya gunakan rumus di atas. Ya. 1/2 faktorial dari turunan kedua dari si Z. Baru masukkan semua yang tadi ya di sini jadinya. Nah, terus udah gitu. Kalau dirapiin ada yang bisa dicoret di sana. Si ini nih Z pangkat 3 terhadap Z kurang Pi pangkat 3 terhadap Z kurang Pi pangkat 3. Sehingga kita urusannya sama turunan kedua dari Z dikali dengan sin Z. Cari turunan pertama dulu boleh ya. Pakai UV jadi U aksen Pi, V aksen U. Itu yang kita dapat sebagai sin Z ditambah Z cos Z. Turunkan lagi sekali lagi karena kita harus ordenya 2 ya. Turunkan sekali lagi ya dapat 2 cos Z dikurang Z sin Z. Oke. Nah, kalau begitu ada 1/2 ya, diambil dari 1/2 faktorial. Substitusikan Z sebagai Pi, hitung limitnya dapat negatif 2, jadi 1/2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Ini kayaknya udah tahu ya integralnya apa. Ya udah, integral dari gitu kan Z sin Z per Z Z dikurang Pi pangkat 3 dz. Untuk ini tertutup pada daerah C 2pi dikali residu minus 1 minus 2 pi. Selesai. Oke, kayak gitu ya caranya, nanti bisa dilihat untuk menentukan integral-integralnya. Dan ini ada soal-soal latihan, jadi kalian boleh kerjain untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nanti sesudah dikerjakan kita akan bahas bagaimana solusi dari latihan-latihan soal ini. Demikian akhir dari pembahasan untuk deret, Laurent, dan juga integral residu. Kalau nanti ada yang kurang jelas boleh kalian tanyain ya sama saya gitu ya. So, oke. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan kalau ada yang kurang tepat nanti kasih tahu sama saya ya kalau ada yang perlu dikoreksi dari apa yang saya sudah sampaikan ini. Dan kalau gitu saya tutup pembahasan hari ini, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.